Malam itu, jagat maya mendadak geger. Kabar yang selama ini hanya terdengar sebagai rumor akhirnya meledak menjadi headline di berbagai akun gosip. Amar Zoni dikabarkan dibebaskan. Warganet langsung heboh, tagar hashtag Amar Zoni bebas dan hashtag TWINS trending merajai timeline. Sementara komentar-komentar spekulatif bermunculan tanpa henti. Di antara semua sorotan, satu nama menjadi pusat perhatian, Haldi Sabri. Sebelumnya, netizen ramai berspekulasi, bahkan ada yang menyebut Haldi sebagai orang yang diduga menjebak Amar Zoni. Sekali lagi, itu hanyalah opini publik, bukan fakta yang terbukti. Tapi opini ini cukup kuat untuk menambah ketegangan di tengah kabar pembebasan yang menghebohkan. Spekulasi pun mulai bermunculan. Bagaimana reaksi Haldi Sabri saat mengetahui Amar dibebaskan? Dalam narasi fiktif yang masuk akal, Haldi digambarkan terdiam beberapa saat, menatap ponselnya dengan mata yang sulit menyembunyikan ketercekutan. Ada rasa bahagia karena Amar akhirnya mendapatkan kesempatan kedua, tapi juga ada rasa takut yang samar. Seolah konsekuensi dari spekulasi lama kini muncul kembali ke permukaan. Komentar netizen semakin menambah drama. Beberapa menebak bahwa Haldi lega, beberapa lainnya berspekulasi bahwa Haldi khawatir. Unggahan-unggahan lama Haldi pun dianalisis ulang. Dari foto hingga emoji yang pernah ia pakai, semuanya menjadi petunjuk yang memicu rasa penasaran. Akun-akun gosip menggambarkan momen itu seolah Haldi menundukkan kepala beberapa detik, menahan nafas sebelum akhirnya menulis satu kalimat singkat di story pribadinya. Kalimat sederhana itu bagi netizen yang mengikuti kisah Amar dan Haldi terdengar syarat makna, penuh lega tapi juga ketegangan. Membawa masyarakatnya ke Nusa Kambangan kalau tidak keterlaluan. Ini kesimpulan sementara. Tapi semua itu harus dibuktikan di depan hukum. Nah, pengacaranya Mas Amar Zoni ini harus pandai-pandai pintar untuk menyanggah bahwa klaimnya bukanlah seorang pengedar. Nah, itu harus dibuktikan di hukum, di depan hukum. Supaya apa? Supaya apa yang disampaikan oleh saudara AZ ini mengaku bukan sebagai pengedar itu betul-betul terbukti. Jadi harus di depan hukum. Nah, yang menuduh Amar Zoni, dia juga harus membuktikan, dia juga harus menyiapkan saksi-saksi itu. Gitu aja, Mas. Amar jadikan kambing hitam, bisa dibilang gitu, guys? Itu perlu diuji. Itu perlu diuji karena ibunya Amar Zoni tidak menyaksikan sendiri tentang perilaku anaknya. Betul nggak? Pasti ibu angkatnya kan dapat berita dari siapa? Dari AZ atau pas jenguk dapat berita. Nah, monggo silakan itu di depan hukum, harus diuji di depan hukum. Apakah saudara AZ ini pengedar atau bukan? Gitu loh. Karena setelah pemberitaan yang heboh tersebut Amar dibilang sebagai pengedar di dalam urutan tersebut, Amar langsung menulis surat untuk Ustadz Dery yang kepada ini kan pengakuan dari AZ kepada Ustadz Dery. Lalu Ustadz Dery menyampaikan ke publik kan itu. Nah, itu pun ya juga bahaya. Ketika menyampaikan, harusnya Ustadz Dery ini klarifikasi dulu ke pejabat terkait, ke pihak yang selama ini menangani Amar Zoni, yang menahan lah, kan begitu. Nah, ketika ini disampaikan hanya pengakuan AZ, akhirnya menjadi pro dan kontra. Nah, untuk menghapus pro dan kontra itu, maka harus diuji di depan hukum. Bener nggak pengakuan Amar Zoni dia bukan sebagai pengedar? Karena Pak Menteri mengumumkan, kenapa kok sampai dipindah? Kan begitu. Karena wis bolak-balik melakukan tindakan-tindakan pidana itu, hingga akhirnya dibawa ke Nusa Kambangan. Saya mendorong segeralah Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar, dan saya juga merasa sangat, dan mereka kan juga berkawan, berteman gitu ya, sama-sama berkarir di bidang perfilman, drama, seni drama gitu ya, dan tentu ya sebagai manusia mendukung dan terima kasih ya Raffi. Ditunggu dan saya siap juga untuk ikut ke sana. Amar Zoni terlibat pengedaran syabu-syabu di dalam rutan Salemba. Salam, APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gue bingung deh, Amar Zoni kan dia jualan syabu-syabu di rutan, kenapa ditekong, say? Syabu-syabu kan enak, gue juga sering kok makan syabu-syabu. Kembali ke mode serius, Amar Zoni, sehancur apa hidupmu bang? Masa nggak kapok sih? Berapa kali sih ini? 4 kali ya, keempat kalinya ya. Aduh bang,
Mungkin abang nih udah apa ya, udah benar-benar nggak tahu kali ya makna hidupnya untuk apa, tujuan hidupnya apa. Sudah diceraikan Irish Bella, terus sudah jauh dari anak-anak gitu ya bang ya. Jadi mungkin Bang Amar nih berpikir, nanti gua kalau keluar dari penjara juga percuma, buat apa gitu loh. Cuma maksud saya gini bang, oke gitu ya kalau abang tidak mempedulikan tujuan hidup abang gitu. Cuma permasalahannya itu nanti anak-anak kalau gede ngelihat jejak digital bapaknya kayak mana bang? Piye bang? Gua mau tanya, kemarin pada yang ngehujat Irish Bella mana? Kok nggak pada muncul? Katanya Irish Bella harusnya menemani Amar Zoni. Katanya Irish Bella harus menjadi istri yang baik, istri yang benar, istri yang saling mengasihi, yang menemani susah dan senang. Tapi ini kalau lakinya modelan Amar Zoni, kalau kata gue juga gue tinggalin, jangankan Irish Bella. Kata gue kagak kapok-kapok, ini juga Amar Zoni 4 kali. Terus bisanya dia dagang gitu ya. Dia dagang narkocoy di dalam rutan. Maksud gue itu terselubungnya dari mana? Siapa yang antar, siapa yang ngirim, siapa yang mempelopori dan segala macamnya gitu loh. Kenapa bisa masuk rutan? Gue nggak tahu ini nih Amar Zoni ini emang pengen dihukum metong apa bagaimana ceritanya? Punya cita-cita mau dibawa ke Nusa Kambangan apa bagaimana konsep? Gue nggak ngerti. Hukuman dia aja belum selesai, masa tahanannya belum selesai, diulang lagi, diulangnya malah dagang narkocoynya di dalam rutan. Kata gue lu tuh duta rutan Salemba apa bagaimana? Percuma sih gue bikin konten tentang Amar Zoni, orangnya juga kagak bakalan ngelihat video gue kan. Katanya ya untuk beberapa orang yang udah pernah mendekam di dalam jeruji besi gitu ya, katanya penjerong itu tempat mereka untuk bertobat, tempat mereka untuk mengubah diri mereka jadi lebih baik, tempat mereka untuk jadi mendekatkan diri kepada Sang Pencipta gitu ya. Pertanyaan gue ya, apakah Amar Zoni ini di dalam penjerong tidak sholat, tidak beribadah, apa bagaimana? Bang Amar, gua akui ya, dulu tuh lu ganteng banget bang, ganteng banget sumpah dah. Sekarang ya bukan berarti lu jelek, cuman maksud gua kelakuan lu yang jelek. Gua paham ya, mungkin posisi Amar Zoni ini, dia ini juga sudah tidak memiliki semangat hidup, jadi tidak memiliki semangat untuk hidup bebas di luar jeruji besi gitu loh. Mungkin juga kalau dia keluar penjara, dia udah terlanjur menanggung malu, mukanya mau taruh di mana, image-nya taruh di mana, karirnya udah hancur, rumah tangganya hancur, keluarganya hancur. Jadi mungkin Bang Amar juga tidak memiliki semangat, itulah ya. Makanya mungkin juga dia ini lebih nyaman di dalam rutan. Mungkin bisa jadi seperti itu pola pikirnya. Cuma yang mbok pikirin gitu loh, nanti kalau anak-anaknya dia udah gede, ngelihat jejak digital bapaknya dan segala macamnya, apa nggak makin lebih malah menyiksa anaknya, nanti dibully di sekolahan, nanti dikatain, dicemooh, diolok-olok dan segala macamnya gitu loh. Maksud gua kalau udah gagal jadi kepala rumah tangga, udah gagal jadi suami, ya dalam menjalani masa hukumannya, dalam menjalani menebus kesalahan di jeruji besi, ya tolonglah bisa menjadi bapak yang baik gitu loh. Jangan segala hidupnya tuh malah jadi gagal. Mentang-mentang lu gagal, terus semua-muanya lu gagalin juga. Minimal lu bisa tebus kesalahan lu buat anak lo lah. Minimal lu nggak makin menghancurkan jejak digital lo yang ujung-ujungnya akan berimbas ke anak lo nantinya gitu loh. Katanya netizen atau masyarakat sebagian Indonesia ini menggiring Amar Zoni ke Nusa Kambangan. Video itu beredar ya dari salah satu pernyataan yang sekarang ini lagi digiring oleh masyarakat Indonesia. Dia itu mungkin dalang dari semua ini, itu tuduhan netizen. Kini dia menyerang balik kepada netizen Indonesia. Katanya Amar Zoni dibawa ke Nusa Kambangan itu atas giringan netizen, atas giringan masyarakat Indonesia. Dia berbalik menyerang netizen Indonesia. Beredar, sudah beredar loh ya. Mana mungkin netizen menggiring Amar Zoni ke Nusa Kambangan, padahal kita tidak tahu. Tiba-tiba ada beredar bahwa Amar Zoni digiring ke Nusa Kambangan. Kok tiba-tiba ada yang menuding, katanya netizen menggiring Amar Zoni ke Nusa Kambangan. Ada karena gara-gara dia digiring oleh masyarakat Indonesia, mungkin dalang atau tidak ya. Jadi aneh. Mau membantu Amar Zoni keluar dari Nusa Kambangan. Disinilah diuji sahabat-sahabat Amar Zoni. Yang ketiga, Amar Zoni jaya, banyak orang yang dekat dengannya, terutama Raffi Ahmad yang setia waktu Amar Zoni mencapai puncak popularitas. Apakah di saat terpuruk ini Raffi Ahmad mau membantu Amar Zoni? Atau artis lain yang pernah dekat dengan Amar Zoni? Apakah di saat terpuruk saat ini artis teman-temannya Amar Zoni mau membantu Amar Zoni? Disinilah diuji nyali seorang Raffi Ahmad, seorang utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Apakah mampu mencari keadilan, mencari kebenaran untuk Amar Zoni? Ingat teman-teman,
keadilan itu dipertaruhkan di Indonesia. Dalam kasus Amarzoni ini kita akan melihat apakah hukum itu betul-betul adil di Indonesia apa tidak. Atau pantaskah Amarzoni dimasukkan ke Nusa Kambangan? Lalu kenapa para petugas yang memasukkan narkoba, para pemasoknya tidak ditangkap? Kenapa hanya Amarzoni yang ditangkap? Ini jadi pertanyaan besar juga bagi para netizen. Apakah mampu para jaksa dan hakim, para kepolisian menangkap siapa sih pemasok barang haram tersebut? Tak mungkin seorang Amarzoni membuat barang haram di dalam lapas. Tak mungkin Amarzoni menghasilkan, memproduksi barang haram itu dalam lapas. Itu ada orang yang menyeludupkannya. Sehingga barang itu bisa ada di lapas tempat Amarzoni di penjara. Luar biasa teman-teman. Ini tanda tanya kita. Ini mari kita beri tantangan kepada jaksa dan hakim yang mengadili Amarzoni di persidangan ini. Apakah dia mampu menegakkan keadilan atau tidak? Ini dipertaruhkan nih, nama besar hakim ini. Nama besar seorang hakim dan jaksa dipertaruhkan dalam sidang Amarzoni. Apakah dia mampu menegakkan keadilan atau dia kongkang-lingkung terhadap sesuatu? Ayo teman-teman, kita bersuara. Jangan biarkan keadilan di Indonesia ini dirampas hak kita oleh para hakim yang tidak bertanggung jawab.